ini guys, kita OTW. Semangat Rin. Oke, Besti. Semangatin kita ya guys. Let's do it. When the season's gone, 'cause I wasted all my days on you. Di sana tapi masih peteng ya What do I guys. do? Oh, what do I do? Ayo, pas dua guys, yo. I get fucked up just 'cause I'm scared. Love's just another drug I have grown a victim to. So what do I do? Oh, what do I do? All this fair and nothing war. So what the hell are we even fighting for? I'm only front porch begging for my dawn's back. Give my goddamn records and my clothes back, 'cause I'm through. Bu, kita udah sampai atas tapi Oh, how I'm through. And by the time she wakes, I'll be halfway to my mama's home. It just dawned on me life is as fleeting as a passing dawn. And it was my mistake, she never said a thing about Jesus. I miss my mother's southern drawl and I'm praying through the walls in the evening. Give me my dawn's back. Everything that dies makes its way back. I lost the last July in a heart attack. I need one small victory. Give me my dawn's back. Everything that dies makes its way on back. I lost the last July in a heart attack. I need one small victory. ya ampun, kacamatanya gigi kali ampun. Wake me up when the season's gone, 'cause I've wasted all my dawns on you. What do I Gimana? do? Apa yang dirasakan? Oh, what do I do? And by the time he wakes, I'll be halfway to my best friend's home. It just dawned on me, life is as fleeting as a passing dawn. And I should have told him twice, I believe in something bigger than both of us. I miss going out to bars, shooting stars. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, selamat datang di podcast Berita Pride. Saya Aulia Fadila Salma dengan NIM 104 sebagai host di siang hari ini, ditemani bintang tamu kita yang apa ya, yang heboh-heboh, yang Masya Allah sekali ya. Ini nanti kita seru-seruan aja, jadi kita sharing. Saya akan bertanya-tanya kepada cewek-cewek cantik ini yang after hiking ya. Nanti kita tanya-tanya, pokoknya seru kok. Boleh perkenalan dulu ya, dari sini. Perkenalkan, nama saya Tifa Maharani Puspitasari, NIM 119. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Deni Anggraini, saya dengan NIM 120. Saya Yunita Putri Riyani dengan NIM 118. Langsung saja, kemarin nih aku lihat apa ya, story-nya Instagram pada buat JJ itu habis dari puncak mana sih ini? MT Ungaran. Oh, MT itu apa? Montai. Oh, itu ya. Ungaran ya. Iya. Start jadi jam berapa ini? Dari Salatiga, Tikum di Titik kumpul kemarin di depan UIN Salatiga. jam berapa? Jam berapa kemarin? Jam 3. Oh, dini hari sebelum subuh ini? Iya. Kalau boleh tahu nih, prepare ke Gunung Ungaran, puncak ke Gunung Ungaran ini berapa hari atau berapa minggu atau berapa bulan nih? Kita sih rencananya udah dari seminggu sebelumnya. Terus kita itu persiapannya tuh ada jogging, kita setiap pagi. Intinya sehari itu ada gerak lah. Biar nanti kalau kita naik itu Nggak kaget. nggak kaget, ototnya nggak cedera atau cedera atau gimana gitu. Kenapa sih kok mau hiking nggak yang lain kayak ke Curug misalnya,
deket nih daripada naik gunung. Ya karena tuh hiking tuh kayak kita tuh jadi tahu, maksudnya tuh kita tuh kayak ada usahanya buat lihat alam juga. Kalau misalnya gunung kan udah biasa-biasa aja, jalannya juga deket. Maksudnya kita juga kenalan juga sama orang-orang sana. Ya, kayak saling sapa gitu ya. Kita itu hiking, kenapa kamu milih hiking? Karena di hiking tuh nanti kita bisa tahu beberapa hal, nggak cuma tentang kita mau explore alam gitu, enggak, tapi kayak kita bertemu orang-orang dan di sana tuh orangnya baik-baik ya, kita bisa bersapa Orang lain ini. iya, orang lain kita nggak kenal pun kadang kita kayak mari mas mbak, itu ya tawarin air minum. Mari semangat ya. Semangat ya. 5 menit lagi. Ayo aja kita masih lagi jajan. Iya. Kalau mari mas gitu jawabnya rasa apa gitu nggak? Iya, rasa saya ada. Terus kenapa harus kayak Gunung Ungaran? Kan ada nih Gunung Andong, dan namanya Gunung Prau mungkin indah banget itu kayak yang di gambar-gambar aqua, tahu kan? Iya. Kenapa kok harus Ungaran? Sebenarnya sih yang pertama, alasan pertama tuh karena deket ya, karena kan paling deket kan Ungaran. Ada lagi sih sebenarnya Andong, tapi masih deketan Ungaran. Kalau dari Salatiga tuh masih deketan Ungaran. Terus yang kedua tuh Ungaran tuh puncaknya nggak terlalu tinggi, masih nggak tinggi, nggak pendek juga nggak gitu. Terus trekkingnya itu apa ya? Trekking itu apa ini? Trekking itu kayak Jalannya. ya, Itu medannya. buat pemula. Ya nggak bagus-bagus banget sebenarnya. Apa ya? Sebenarnya Gunung Ungaran tuh gunung sedengan, tapi trekkingnya tuh bikin orang emosi gitu. Dan setiap orang berarti kayak nyalinya ya, kunci nyalinya. Terus kayak setiap orang tuh kalau naik gunung tuh pasti kelihatan sifat aslinya ya. Ibarat kita naik, kita orang yang nggak sabar kan ya nggak bisa, kita emosian juga. Ini yang nggak sabar siapa yang di antara bertiga ini? Kita Iya, sabar semua saling melengkapi ya. Iya, semua sama keren. Kalau yang emosi ada nggak? nggak ada sih, Nggak ada, tapi kita enjoy aja karena kita kayak ya udah kita niatnya hiking naik gunung, kita explore alam, senang-senang, ya udah mau capek mau apa nggak terasa. Berarti kalau misal nih Mbak Tifa ketinggalan atau capek gitu, ada nggak yang kayak lama banget sih si Tifa ini, kok lama sekali sih jalannya, si Yunita nih cepet. Nah itu gimana kayak ngadepinnya, atau kan lama banget sih si Tifa ini gitu, kayak gimana kalian bertiga? Kalau aku sih ya, aku tetap tungguin ya. Iya. Karena kan kita juga berarti tetap bareng-bareng. Iya. Berangkat bareng, di trek bareng, pulang juga bareng. Jatuh bareng. Sempat gelinding, rongsok. Apa itu beli rongsok itu? Ya sempat guling-guling lah, itu kan karena becak ya licin. Oh, Licin musim hujan ya? Nah itu hujan juga, kita sempat ya waktu mau turun dari puncak itu kan kita dari Botak ke puncak Bondolan. Itu dari puncak yang paling tinggi ke puncak bawahnya itu itu hujannya agak lumayan deras, agak ada angin di tengah juga. Berarti kena hujan juga? Iya kena hujan, terus trekking itu nggak karuan itu. Lalu tak tanyain ya, boleh ya ini ya, tanya-tanya ya. Apa saja sih kalau boleh tahu kayak barang-barang yang perlu dibawa nih, yang wajib ya saat hiking kemarin khususnya, selain alat kayak trekking pole itu kan alat ya? Iya. Juga. Nah itu selain membawa alat, membawa apa aja kalau boleh tahu? Air minum yang pertama itu Pasti wajib. ya? Iya. Bawa galon nggak ini? Ya enggak. Kita sharing. Ya kan kita bawa sendiri-sendiri. Oh, bawa kan? sendiri. Iya. Terus yang kedua itu makanan ringan atau roti. Oh, berarti nggak ini? Ya Enggak. sebenarnya nggak terlalu ya, cuma kayak rotinya tuh kayak yang apa ya? Itu sari roti yang 5 ribuan itu loh. Iya, kita lebih Iya, kita lebih ke minumnya sih Kak. Soalnya perjalanannya kan jauh juga. Terus yang ketiga itu obat-obatan kalau misal jatuh gitu. Oh, berarti obat-obat ringan, berarti gak ringan. Iya, kan dengan yang utama Kayak apa? Apa contohnya apa sih? colang angin, Oh, itu perlu banget. Fresh Care, terus Hansaplast betadine itu Iya. perlu banget. Sebenarnya ada juga kayak kapas, alkohol, cuma ya itu sesuai nyesuaiin aja sih. Kebutuhan masing-masing.
Yang keempat gula Jawa atau coklat. Boleh tahu nih untuk kayak pengetahuan saya juga, pengetahuan teman-teman juga yang menonton ya, kayak kenapa sih harus membawa tadi air minum? Air minum kenapa harus bawa? Ya karena sebagai manusia membutuhkan air. Karena air merupakan komponen terpenting dalam tubuh. Air memiliki banyak manfaat bagi kesehatan, di antaranya yang pertama, membantu menjaga kadar cairan tubuh agar tidak mengalami gangguan pada fungsi pencernaan. Dan yang kedua, ginjal. Yang ketiga, sirkulasi. Dan yang keempat, mempertahankan suhu tubuh yang normal. Berarti sangat penting banget ya. Iya, yang utama air itu. Iya. Air mineral tuh kayak air putih gitu juga. Iya, air putih. Iya, air mineral itu yang diutamakan air putih. Justru air putih itu paling utama ya kan. Kayak Pocari Sweat itu kan menambah ion. Itu kan ya, yang tubuh. Oh, Pocari Sweat juga bisa guys. Nggak hanya air putih, air mineral, Pocari Sweat juga bisa biar menambah apa tadi? Ayam tubuh. Apa tadi yang suhu tubuh tadi? Ya, dapat mempertahankan suhu tubuh yang normal. Nah itu tadi, ayam itu juga bisa dapat mempertahankan suhu tubuh yang normal. Lalu tadi apa sih setelah air minum yang perlu dibawa? Ada makanan ringan atau roti-rotian ya guys. Roti untuk apa itu? Jadi kita kan sebagai manusia ya membutuhkan makanan untuk memenuhi kebutuhan energi dan zat yang diperlukan tubuh ya. Makanan merupakan sumber utama energi bagi tubuh yang diperlukan untuk menjalankan semua fungsi tubuh, termasuk yang pertama ada pernafasan, yang kedua pemrosesan informasi di otak, aktivitas fisik, pertumbuhan dan perkembangan, reparasi dan pemeliharaan fungsi tubuh yang optimal terutama ya Mbak ya. Berarti makanan-makanan ringan kayak roti itu tadi bisa menambah energi ya? Iya, untuk tubuh ini? Iya, terutama karena kan ya kalau kita lapar otomatis kita lemes ya, nanti nggak bisa lanjut sampai puncak. Jangan lupa bawa apa tadi? Makanan ringan ya, secukupnya aja, nggak usah banyak-banyak. Nanti malah kekenyangan nanti. Nggak bisa jalan. Lalu tadi yang setelah makanan ringan tadi apa sih? Itu kayak wajib karena apa? Dan setelah makanan ringan kita juga butuh obat-obatan. Oh iya, obat-obatan tadi. Nah ini tuh untuk mengatasi berbagai masalah yang mungkin terjadi ya, kayak sakit Keadaan darurat. ya. Nanti tiba-tiba di sana sakit kepala gitu kan, kita juga butuh obat ya. Jangan lupa Jatuh. ya. Ya, Jatuh juga. terus mungkin ada gigitan nyamuk juga kan. Banyak ya? Iya. Oh, Terus ada juga nanti kalau ada yang punya mah gitu kan. Oh, terus asam lambungnya naik. Iya. Terus ada juga nanti luka-luka kena kayu atau kena batu gitu-gitu. Kena Kita kan ranting-ranting iya, ya. Kan nyatu butuh dengan alam banget ya itu buat ngobatinnya. Terus nanti juga kan di sana bisa ada debu juga kalau musim panas. Ya waktu itu kan kita musim dingin, ya musim hujan lah. Iya. Nanti takutnya batu atau flu atau gimana gitu. Berarti untuk mengantisipasi. Iya. Terus Yes. penting itu membawa obat-obatan yang sesuai dengan kebutuhan masing-masing sih. Berarti sesuai ya kebutuhan masing-masing, nggak usah Iya. sampai bawa segala macam apalah ya. Berarti secukupnya aja. Iya. Ini berbeda. Terus kayak tadi yang terakhir apa tadi? soalnya ada gula-gula dan Oh, coklat. coklat ya. Untuk apa itu? Yang selanjutnya tadi ada gula dan coklat ya Mbak. Gula dan coklat itu merupakan makanan yang sering dibawa pendaki gunung karena mengandung kalori yang tinggi dan dapat menjadi sumber energi. Yang lebih apa ya, pokoknya atau yang lebih bagusnya itu di bawah yang pertama ada gula merah, karena gula merah tuh mengandung banyak sekali karbohidrat dan glukosa yang dapat menambah energi, meningkatkan daya tahan tubuh dan meredakan rasa sakit perut saat kita lapar. Yang kedua itu ada coklat. Dan coklat itu mengandung sekitar 170 kalori dan senyawa penetilamine yang dapat membantu meningkatkan hormon endorfin dalam tubuh. Hormon ini dibutuhkan agar pendaki tidak mudah kehabisan tenaga. Oh, berarti juga sangat penting, itu malah utama ya? Iya, jadi itu malah utama. Ibarat
seumpama nih nggak bawa ciki, Iya. kan ada tuh yang suka TikTok lari ya. Iya, Biasanya orang-orang itu tuh jarang sekali bawa roti, bawa makanan ringan itu jarang. Ada juga yang lari nih. Ada kemarin udah sempat ketemu ya itu hiking itu ada yang lari dia TikTok. Gak cuma jalan ya, ini ada juga yang lari ya. Kok ada yang mereka ya? Karena mereka mungkin sudah terbiasa ya, Oh, sudah hobi kali ya? Dia udah kayak fisiknya udah kuat, udah tertata gitu aja. Mereka tuh cenderung bawanya cuma air mineral, coklat atau gula udah itu aja. Kayak permen gitu nggak apa kan ya? Sebenarnya bisa, cuma kurang efektif ya mbak. Karena permen itu masih ada mungkin campuran gulanya atau gimana nya. Kalau permen itu kurang efektif. Berarti mending coklat atau gula merah tadi ya. Nah, lalu saat mendaki gunung atau hiking gunung tadi ya, terutama ketika sampai puncak nih, nah tubuh kan dapat mengalami berbagai efek biologis nih yang dapat dipengaruhi oleh ketinggian. Kan udah sampai puncak nih ya, pasti kan kayak apa sih efeknya, kayak suhu dan intensitas aktivitas fisik. Coba boleh disebutin efek biologisnya yang sering dialami, tapi kayak khususnya kayak kalian bertiga kemarin. Yang pertama, peningkatan denyut jantung dan pernafasan. Tubuh meningkatkan denyut jantung dan frekuensi pernafasan untuk mencukupi kebutuhan oksigen. Dapat menyebabkan kelelahan lebih cepat. Yang kedua, penurunan tekanan udara dan gas dalam tubuh. Penurunan tekanan atmosfer dapat mempengaruhi gas di dalam tubuh berpotensi menyebabkan masalah seperti barotrauma atau gangguan pencernaan perut kembung. Yang ketiga, penurunan suhu tubuh atau hipotermia. Suhu udara yang sangat rendah di puncak meningkatkan resiko hipotermia, terutama jika pakaian atau perlengkapan tidak memadai. Dan yang keempat, dehidrasi. Udara kering di ketinggian mempercepat penguapan cairan tubuh melalui pernafasan. Jika tidak diimbangi dengan asupan cairan yang cukup, pendakian dapat mengalami dehidrasi. Nah, kemarin itu alhamdulillahnya kita bertiga itu nggak ngalami semua. Iya. Mungkin kita Alhamdulillah. efek biologis di kita itu cuma ada peningkatan denyut nadi dan detak jantung itu ya mungkin wajar ya karena Iya, kita kan iya, iya. Udah sampai trekking naik, puncak ya, nih. trekking naik, terus kita jalan ya kita berhenti. Cuma kan kita nggak apa ya istirahat lama gitu, kita cuma beberapa menit aja. Nah di situ mungkin jantung kita berdetak kan lebih kenceng ya karena ibarat itu kita kayak ngos-ngosan nggak sih? ya, gitu kayak kita kan sama aja olahraga. Nah seperti itu. Ya memang itu olahraga mbak, hiking ke gunung itu. Iya, iya maksudnya ada juga yang enggak karena olahraga kan. Apa ini? Karena apa ini? Iya kadang ada Karena lah. sakit hati juga, stres. Buat relaksasi lah itu Iya. kadang orang itu buat healing, enggak olahraga healing. Karena ada yang naik gunung kemarin kita nemuin orang itu hipotermia. Di ini di dia ya. kemarin di pas di itu aja belum di udah di kayak udah di puncak puncak itu orangnya hipotermia dia jadi badannya dari kru pendakian kan ada tim kayak tim SAR gitu lah itu dia dibungkus pakai kertas aluminium enggak yang warna putih mengkilat itu nah iya, itu kan dia bisa apa ya menghantarkan panas menghantarkan panas dengan baik jadi bisa menaikkan mengembalikan suhu tubuh tapi namanya hipotermia ya mbak ya apa ya jadi dia udah bener-bener nggak bisa apa-apa jadi kedinginan banget itu karena waktu itu emang cuacanya lagi buruk banget hujan angin kabutnya juga tebel banget ya mbak Inta mbak Rani itu bener-bener kabutnya nggak bisa lihat jalan depan. berarti harus benar-benar tadi membawa apa tadi kayak obat-obatan peralatan yang Iya, peralatan. dibutuhkan Iya. ya sesuai kebutuhan Sesuai kebutuhan. jaket juga sangat penting kan Ya itu udah termasuk ke alat hiking mbak. Jaket, sebenarnya jaket kayak perlengkapan yang kayak kertas aluminium tadi, terus kayak keadaan darurat itu tadi trekking pole itu udah masuk ke alat. Biasanya kalau kita di penyewaan, kita minta satu set pendakian itu udah lengkap. gitu ya teman-teman sharing kayak dari mbak-mbak cantik ini tadi jadi seru banget ya nggak cuma untuk olahraga bisa untuk healing bisa untuk apa tadi
Iya, refresh otak. Oh, karena refresh otak. sakit Soalnya hati nyaman dengan juga. alam ya? Iya. Asik banget kok. Kataku juga asik ini kayak apa ya? Sharing pengalaman dari yang habis hiking di Ungaran tuh kayak asik banget. Boleh dicoba ya, tapi harus ada persiapan tentunya. Terus saya akan menyampaikan efek psikologisnya ya, efek psikologis dari hiking di gunung. Kekurangan oksigen dan kelelahan ekstrim dapat mempengaruhi konsentrasi nih. Jadi pengambilan keputusan dan suasana hati itu termasuk kemungkinan mengalami euforia atau kecemasan. Jadi cukup segitu aja podcast Britain Pride. Semoga dapat menghibur, bermanfaat ya informasi-informasi yang disampaikan oleh Mbak-mbak bintang tamu kece kita pada sore hari ini. Sekian kurang lebihnya saya host, saya minta maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.